Yeon diculik oleh beberapa gangster tepat di depan Sekyong. Karena sangat khawatir, insting pertama Sekyong adalah menelpon polisi untuk melaporkan penculikan tersebut. Namun tiba-tiba teringat akan permohonan Yeon untuk tidak melibatkan pihak berwenang yang membuatnya berhenti. Ia segera menutup telepon, berpura-pura itu lelucon dan mulai berpikir keras tentang cara menyelamatkan temannya. Sementara itu, Yeon dibawa ke depan Dongsu dan pertarungan sengit pun terjadi. Yeon menunjukkan ketangguhannya, berhasil bertahan, tapi di akhirnya dikalahkan dan tersingkirkan. Kembali ke sekolah, guru menghukum para pengganggu dan meminta mereka membersihkan kelas. Namun anak-anak punya rencana lain. Ternyata, geng tersebut meminta mereka untuk menculik Jaemin dan membawanya ke Hotel Sino. Geng tersebut ingin memberi pelajaran pada Jaemin karena dia melarikan diri saat menjalankan misi. Setelah mendengar ini, Jaemin berlari sementara anak-anak mengejarnya. Dia bertemu Sekyong yang sedang mempertimbangkan apakah akan mengabaikan pesan ayahnya atau menyelamatkan Yeon. Dia kaget saat Jaemin menarik dan memaksanya berlari bersama. Mereka menemukan tempat persembunyian, dan Jaemin menjelaskan bahwa para pemuda itu ingin membawanya ke Hotel Sino. Ia juga memberitahu Sekyong bahwa para pemuda itu mendengar bahwa geng itu akan menculik ibu Yeon lagi malam itu. Sekyong langsung naik taksi dan mengabaikan pesan ayahnya. Ayahnya sudah ada di sekolah untuk menjemputnya, dan ketika Sekyong mengabaikan panggilan dan pesannya, ayahnya menggunakan pelacak telepon untuk mengetahui lokasinya. Dalam perjalanan, Sekyong menggunakan telepon Yeon untuk memanggil pengawal tambahan di rumah tersebut. Saat Jongchul dan anak buahnya tiba, keamanan sudah terlalu ketat bagi mereka untuk mencoba melakukan apapun. Mereka memilih untuk menunggu kesempatan. Di saat yang sama, Yeon bangun dan mengobrol dengan Dongsu. Dia mengatakan beberapa rahasia yang hanya diketahui oleh Dekpal. Dongsu tidak yakin, tapi dia menceritakan bahwa Miki memperkerjakannya untuk menculik ibu Yeon dan membawanya ke fasilitas kesehatan mental. Geng itu juga mengharuskannya mengeluarkan Yeon setelah dia mengirimnya ke luar negeri untuk belajar. Yeon meminta Dongsu untuk membubarkan geng. Namun, Dongsu mengalami konflik karena dia tidak bisa memutuskan apakah Yeon mencoba menipunya. Dia juga khawatir karena Chilsung melarikan diri setelah terluka dalam perkelahian geng. Dia berhutang banyak kepada Mikyo karena dialah satu-satunya yang menawarkan untuk membayar operasi Chilsung ketika geng itu dikalahkan. Sementara itu, Sekyong tiba di hotel dan ayahnya segera menyusulnya, yang menawarkan diri untuk membantu Yeon jika Sekyong berjanji untuk memutuskan hubungan dengannya. Sekyong menyetujui persyaratan tersebut karena ia khawatir geng tersebut akan membunuh Yeon. Namun, ia terkejut ketika Yeon berjalan keluar dengan tenang tanpa cedera. Ayah Sekyong tetap menepati janjinya dan mengonfrontasi Dongsu yang menggunakan posisinya sebagai jaksa senior untuk mengancam Dongsu agar meninggalkan Yeon dan ibunya sendirian. Hal ini hanya menambah konflik internal Dongsu yang memutuskan untuk memata-matai Yeon untuk sementara waktu. Tentu saja, Mikyo tidak senang mendengarnya, dan dia mendesak Dongsu untuk segera mengambil tindakan terhadap Yeon. Setelah kembali ke rumah, yang tersentuh karena Sekyong meningkatkan keamanan di rumahnya. Ia memutuskan untuk membantu Sekyong agar tidak tergantung kepada ayahnya. Keesokan harinya, Sekyong diam-diam bertemu dengan Yeon dan menjelaskan kesepakatannya dengan ayahnya. Yeon meminta maaf karena menempatkannya pada posisi ini dan meyakinkan Sekyong bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak seharusnya menyalahkan diri sendiri. Yeon bersyukur Sekyong melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan dia dan ibunya. Mereka merencanakan cara rahasia untuk menghubungi satu sama lain dan setuju untuk terus belajar bersama. Yeon bahkan berjanji untuk mengajari dan menunjukkan kepada Sekyong beberapa hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Namun, beberapa hari kemudian, Sekyong menelpon Yeon dan secara halus mengaku bahwa ia berpikir untuk bunuh diri dengan melompat ke arah lalu lintas. Yeon bergegas menghampirinya dan menawarkan untuk mengajaknya jalan-jalan untuk menenangkannya. Sekyong menjadi lebih tenang saat Yeon mengajaknya ke pantai. Pada saat yang sama, Jongchul dan Dongsu diam-diam mengikuti kedua anak laki-laki itu. Tapi Yeon melihat mereka, namun dia memilih untuk mengabaikannya. Dia dan Sekyong bersenang-senang bermain di pantai, berbelanja, mengendarai sepeda, dan makan sepuasnya. Setelah menikmati hari mereka, Yeon dan Sekyong mencoba mendapatkan kamar hotel tetapi ditolak karena mereka masih di bawah umur dan tidak memiliki pengawasan orang dewasa. Untungnya, Yeon ingat seorang pemilik motel yang berhutang budi pada Dekpal dan mengunjunginya. Dia menggunakan rahasia pria itu untuk mendapatkan kamar, dan Sekyong mencoba mencari tahu siapa Dekpal dan mengapa Yeon mengenalnya. Itu adalah pertanyaan yang sama yang dimiliki Dongsu dan Jongchul. Mereka juga mendapat kamar di motel dan merencanakan bagaimana mereka akan menculik Yeon saat dia sendirian.
Namun, Jongchol tertidur dan meninggalkan misi begadang semalaman. Di motel, Sekyong terus terang tentang pelecehan yang dideritanya di rumah. Sekyong bercerita bahwa ayahnya memasang kamera pengintai di kamarnya dan memasang pelacak di HP-nya. Yihon mendengar saat Sekyong mencurahkan isi hatinya dan menjelaskan mengapa dia cemas dan takut berada di dekat ayahnya. Yihon khawatir Sekyong akan mencoba bunuh diri lagi jika situasi di rumahnya tidak berubah. Ia memutuskan untuk membantu temannya itu. Begitu Sekyong tertidur, Yihon mengambil ponselnya dan menelpon ayah Sekyong. Yihon menjelaskan bahwa Sekyong akan tetap bersekolah dan meminta ayahnya untuk tidak khawatir. Keesokan paginya, Yihon bangun pagi-pagi dan menelpon Jongchol dan memintanya bertemu. Jongchol dan Dongsu datang siap untuk mendapatkan jawaban dan terkejut ketika Yihon mulai berbicara tentang masa lalu mereka. Mereka mulai percaya bahwa Yihon bukanlah seorang penipu tetapi putra Dekpal. Mereka dengan hangat memeluknya dan bersumpah untuk melindunginya sebagai pamannya. Segera sopir Yihon tiba dengan membawa makanan dan seragam sekolah. Di sekolah, ayah Sekyong muncul dan niat memberi Yihon hukuman. Ia menuduh Yihon memaksa Sekyong untuk melakukan perjalanan malam dan menambahkan bahwa Yihon membuat putranya mabuk dan membawanya ke motel. Stres menguasai Sekyong dan dia pingsan. Saat dia menerima perawatan dari perawat sekolah, Yihon meminta ayah Sekyong untuk berbicara berdua. Yihon tidak basa-basi dan langsung menyebut ayah Sekyong sebagai pengganggu. Yihon memintanya untuk merenungkan bagaimana perilakunya menyakiti putranya dan mengungkapkan bahwa Sekyong ingin bunuh diri. Yihon menyarankan ayah Sekyong untuk dirawat karena traumanya sebelum dia bisa membantu Sekyong menjadi orang dewasa yang baik. Seperti yang diduga, Sekyong kehilangan ketenangannya dan bersikeras bahwa dia melakukan yang terbaik sebagai orang tua. Dia mencoba untuk memukul Yihon, tapi dia bukan tandingan gangster itu. Setelah pembicaraan, Sekyong menelpon kepala sekolah dan meminta diadakannya pertemuan komite kekerasan di sekolah. Yihon melanjutkan harinya mencoba memperbaiki situasi Jaemin sekaligus menjadi teman baik Sekyong. Ia menyarankan Sekyong untuk berbicara terbuka dengan ayahnya dan mengungkapkan kecemasannya. Sekyong mengikuti sarannya dan berurusan dengan Jaehoon. Ternyata, Jaehoon telah memata-matai Sekyong dan melaporkannya kepada ayah Sekyong. Keesokan harinya, ibu Yihon bangun dan mengamuk karena obatnya. Biasanya, Mikyong mengisi dan mengirimnya resep tapi dia berhenti. Ia berjanji untuk mengunjungi apotek dan membeli pilnya. Namun, dia mengetahui bahwa Mikyong telah memberi ibunya obat antidepresan yang kuat secara berlebihan, menyebabkan ibunya kecanduan dan mengalami masalah mental. Yihon segera menelpon Dongsu dan memberitahukannya tentang situasinya. Dia meminta Dongsu untuk membawa Mikyong kepadanya, tapi itu tidak semudah itu. Saat geng tersebut memikirkan cara mendapatkan Mikyong dan apakah mengkhianatinya merupakan ide yang bagus, Mikyong tiba-tiba datang. Mikyong terkejut saat Dongsu menentangnya. Dongsu memberinya waktu 3 hari untuk muncul di hadapan Jaehoon dan meminta maaf kepadanya. Mikyong menolak, menerima pengkhianatan itu dengan tenang dan memilih untuk membalas para gangster. Tampaknya keberuntungan sedang berpihak padanya saat dia bertemu dengan teman lama Jaemin di kantor polisi. Dia sengaja mendengar rencana mereka untuk melaporkan geng tersebut dan Jaemin atas percobaan penculikan. Karena dia adalah ular licik, Mikyong mendekati anak-anak itu dengan sebuah rencana. Singkat cerita, Yihon dipanggil ke kantor polisi. Rupanya teman-teman Jaemin melaporkan Yihon atas kekerasan di sekolah.